pimpin doa pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian coba kita lihat keinginan waktu atas meja kita. Ada yang kehadiran? Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah Rabbil Dulu merupakan nikmat yang besar bagi kita karena Allah memberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama muka kembali dalam melanjutkan pelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, tujuan pelajaran kita atau materi pelajaran kita hari ini adalah kebahagiaan anak yatim adalah kebahagiaan juga. Jadi dari tema itu nanti yang harus kita capai dalam mempelajari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran ini beserta anak didikan semua diharapkan dapat memahami. Yang pertama, sebelumnya Bapak menggali kembali pelajaran yang jawab. Apa arti dari kepedulian? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Kepedulian dalam kata peduli itu memperhatikan atau menghiraukan. Memperhatikan atau menghiraukan. Ada lagi yang lain nak? Ya, silakan. Kepedulian adalah sikap memperhatikan atau menghiraukan urusan lain atau sesama anggota masyarakat. Ini tergantung pada surah Al-Kautsar, ya. Nanti kita lihat apa yang dalam artinya, ya. Oke. Kemudian surah Al-Maun, ya. Untuk tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Jadi inilah yang harus kita bahas melalui diskusinya. Jadi Bapak bagi soal ini. Kelompok 1 akan membahas nanti menulis surah Al-Kahfi. Surah Al-Maun-nya, surah Al-Maun ayat 1 artinya. Kemudian yang kedua hadis. Tadi berkaitan dengan hadis. Kemudian kelompok 3 ya, silakan dikerjakan di menit. Apa dulu ya? Kita saksikan hasil diskusi kita masing-masing. Bapak persilakan mulai dari kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan. Mari simak ya. Saya akan membacakan surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidan tadi wakaitu fiddin. Al-Aidan tadi yatul yatim. Balayan bala tu'ati miskin. Wawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-maut. Yang artinya, tahu kamu orang yang menciptakan Allah? Itulah orang yang menciptakan anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang jahat, yaitu orang yang lari dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong orang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Sakti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana waqafil yatimi kahataini fil jannati hakaza wa asara bis sababati wal wusta wa asara bainahuma. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara rakyatku di surga seperti ini, beliau menentukan jari telunjuk dan jari tengah serta meringkakan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ada tanggapan? Ya, kita kasih aplaus. Berarti
Penjelasan Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang penista agama. Mereka adalah orang-orang yang menghaji atau menyanyikan anaknya dan enggan memberi makan orang miskin. 2 ayat 4 sampai 7 menjelaskan tentang perihal orang-orang yang melaksanakan sholat tapi mendapat celaka. Kecelakaan itu disebabkan mereka lalai atau mengabaikan waktu salatnya. Orang yang melalaikan salatnya termasuk penista agama. Di samping itu, juga menjelaskan tentang sifat dia atau orang-orang yang berbuat baik dan memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Bukan inspirasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tanggapan? Iya, kita kasih sini. Ya, kegiatan dalam perbuatan dosa itu boleh. Oke, itulah dia dalam surah At-Takasur. Oke, sebelumnya kita dengarkan bacaan dari surah At-Takasur. Silakan. Iya. Ya, di depan oke. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. Dari ayat tersebut ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Siapa yang pertama? Apa yang pertama? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menghardik anak yatim. Apa istilah menghardik anak yatim? Siapa yang tahu? Menghardik anak yatim apa artinya? Mencela atau mendiskriminasikan anak yatim. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti kita termasuk atau tergolong orang yang mendustakan agama. Artinya kalau kita menyebutkan anak yatim berdosa. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua. Apa tadi? Enggan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apa sih ini? Jadi ada kaitannya dengan orangnya. Jadi sama tidak berbagi. Ya. Ini orang-orang yang tidak ada rasa sosialnya. Ya kan? Padahal kita adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Saling membutuhkan. Atau kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, kemudian nomor 3, tanda-tanda yang mendustakan agama. Ya. Lalai dalam sholat. Fawailun. Ada pertanyaan? Ada yang pertanyakan? Enggak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita uji materi kita pelajaran ini dengan ujiannya. Apa? Kasih soal, silakan nanti dikerjakan. Oke. Ini soalnya. Ya, 1,4. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Yang ganda. Dan Bapak tunggu 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Kita kumpul ya. Silakan
silakan dikumpul hasil ujiannya. Baik, anak-anak, dari hasil ujian kita hari ini, alhamdulillah semua melebihi KKM. Cuman ada satu orang di antara kita yang dianggap remedial karena tidak mencukupi KKM-nya. Itu anak kita Miftahul Khair. Dia memperoleh nilai 70. Hari ini kita remedi kembali. Silakan nak ambil soalnya. Silakan nomor 1 sampai nomor 4. Ya, silakan dari depan. Nah, baik anak-anak. Yang tadi kawan kita yang memilih, alhamdulillah dan mencapai remedi KKM. Dia mendapat nilai 85. Tangan. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, ada baiknya kita simpulkan pelajaran kita ini. Siapa yang menunjukkan nomor 1? Ya, Bapak. Ya, silakan. Menurut saya, kesimpulan pelajaran kali ini adalah kepedulian sosial dalam surah Al-Ma'un diwujudkan dalam bentuk tidak menyia-nyiakan anak yatim dan menyantuni fakir miskin, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan memberi sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Ya, kasih Gus. Pendekatannya diumpamakan jari telunjuk dan jari tengah. Barang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Iya, kasih Gus. Baik anak-anak sekalian, dengan penampilan kesimpulan dari kawan-kawan kita tadi, bisa kita simpulkan ya. Jadi itu refleksi bagi kita sebagai wawasan untuk ke depan yang harus kita lalui, yaitu yang pertama kita harus mencintai anak-anak yatim. Kenapa? Karena setelahnya lalai ya. Barangkali itulah sebagai motivasi kita untuk ke depan. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, terutama dalam meningkatkan ibadah sholat kita, supaya kita nanti dimasukkan Allah di dalam surga. Barangkali itulah materi kita dalam menghargai, mencintai anak-anak yatim dan orang lain di sekitar kita. Itulah materi kita sudahi dengan hamdalah.